Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Pak Nur Syam. Kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang fluida statik ya. Oke, Bapak sudah menerima banyak tugas-tugas yang sudah kamu kumpulkan. Beberapa sudah diperiksa dan dikasih nilai ya. Nah, untuk itu, untuk melanjutkan, sebelum melanjutkan, Bapak akan memberikan kilas balik atau umpan balik tentang apa yang sudah didapatkan atau diperoleh ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Bapak mau singgung dulu nih. Kamu itu waktu itu kan siapa? Naila ya, Naila yang bilang. Naila apa tugasnya? Satu, bikin eksperimen Pak. Yang kedua apa? Yang kedua ini membuat, satu lagi adalah membuat narasi tentang halaman slide pertama itu yang ada gambar-gambar itu kan? Iya, betul. Nah, tidak ada separoh yang catatannya menuliskan itu. Ini Bapak salah satu contoh yang teliti banget, semua gambarnya dijelasin. Ini contohnya nih. Sekarang kelihatan nggak? Kamu boleh diambil dari mana saja, tapi itu sebagai tambahan, bukan sebagai yang utama. Yang utamanya dari kegiatan seperti ini untuk menunjukkan bahwa kamu itu meski nggak, mungkin ada di antara teman kamu, terutama yang nggak ikut Google Meet seperti ini, sebetulnya harus lihat videonya apa yang ingin dikembangkan ya. Ini ada seperti itu. Terus yang kedua, nih bertolak belakang yang di kanan ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang tekanan hidrostatika, hukum Pascal, hukum Archimedes, kemudian apa lagi ya, dan berhubungan malah bikin catatan kayak gini. Coba, ini tentang apa? Ini catatan tentang kapilaritas. Kan kemarin kita kan nggak ngomong-ngomong tentang kapilaritas, malah di catatan yang dikumpul di tugas KD 3.3 yang dikumpulkan ini. Jadi maksud Bapak agak nyambung. Nah, coba berikutnya lagi. Yang eksperimen ada yang sudah sampai seperti ini nih. Sudah. Nah, jadi eksperimennya kan akhir tanggal 12 tuh. Tapi sudah ada yang mengumpulkan dan hasilnya bagus. Nah, sudah ada. Ini nggak tahu punya siapa. Yang tadi Bapak bilang ada yang sudah mengumpulkan laporan eksperimen. Sudah bagus. Yang ya sudah gesit, catatan dan seterusnya. Nah, ini yang tadi Bapak bilang, tadi sudah singgung ya. Ini segitu banyak yang belum mengumpulkan tugas KD 3.3 yang tadi membuat catatan seperti ini. Jadi, catatan itu boleh kamu tulis pengalaman, pengetahuan dulu di depan, baru apa yang isi dari tatap muka begini ya, yang di tatap muka ini yang diutamakan. Nanti kan ada soal dan latihannya. Jadi ini contoh yang bagus sebelah kiri, contoh yang kanan contoh kurang bagus. Ya, jadi apa tadi? Kasembung bawa golok, kita nyambung kodok begitu ya. Yang sebelah kiri ini yang sudah sekali menyelesaikan eksperimennya, jangan lupa tuh, jangan sampai telat. Nah, kemudian ini yang banyak yang telat. Apa yang kamu lihat sekarang? Tuh? Gelas isi air. Apa tabung sih? Air gelas. Tabung. Tabung. Ya, gelas lah, tabung. Intinya apa? Air, Pak. Air. Lihat lagi. Air ada apa lagi? Itu ada yang terapung. Pak. Apaan Apa tuh? itu kertas ya? Ah, Silet. Plastik. ya silet. Oh, silet. Naik silet. Tahu silet? Tahu, Silet Pak. tahu silet? Tahu. Apa? Tahu Pak. Itu terbuat dari apa silet? Besi. Si, ya. Itu kamu lihat silet ngapain itu? Terapung. Terapung. Kok silet bisa terapung? Kan besi Gak ada. jenisnya. Oh Kak, karena Masanya lebih kecil. Enteng, Pak. bentuk Besi jenisnya? mendatar kali Pak.
Hah? Yes. Massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air. Massa jenisnya berapa? Oh. Bilang kecil. Lah besi berapa massa jenisnya? 0,0026. Massa jenis air berapa? Massa jenis air berapa? 1000. 1000, gitu dong. 1000. Massa jenis besi berapa? 7.870. 7.000. Minimal 5.000. Baja itu ya sampai 7.000. Ya, bisa terapung gitu. Yang kedua, ini gambar apa? Kayak Ya, serangga deh. serangga. Laba-laba air, Pak, laba-laba air. Anak, ini kejadian ini mereka itu terapung bukan karena massa jenis, bukan karena hukum Archimedes, bukan. Jadi kalau dilihat massa jenis, silet itu, tapi silet itu nanti kamu tidak bisa serta merta kamu bisa terapung gitu. Caranya harus pelan-pelan, kemudian menyimpannya benar-benar datar ya. Kalau misalnya lurus begitu, langsung ceret masuk dia tenggelam. Disimpan datar, tahan sekali. Nah, itu bisa silet itu terapung. Nah, ini sebetulnya jawabannya bukan hukum Archimedes yang karena ada gaya ke atas, tapi ini karena tegangan permukaan ya. Jadi di atas itu judulnya tegangan permukaan. Jadi dua fenomena ini bukan karena Archimedes, tapi karena tegangan permukaan. Nah, bagaimana terjadi tegangan permukaan itu, Nak? Di ini gambar ini air di dalam akuarium ya. Ini airnya, di atas air itu ada udara. Nah, di atas air ada udara. Nah, di dalam air itu ada molekul-molekul air. Di udara ada molekul-molekul udara. Nah, di bidang batasnya, kamu tahu kalau molekul air itu jauh lebih berdekatan, lebih rapat dibanding dengan molekul di udara ya. Nah, antara molekul-molekul udara yang sejenis itu ada namanya gaya tarik, disebut gaya kohesi. Kemudian di dalam air, di airnya itu ada gaya juga, itu namanya kohesi juga. Jadi ada kohesi udara dengan udara, ada kohesi antara air dengan air. Nah, sekarang di permukaan perbatasannya itu ada molekul udara menarik molekul air atau sebaliknya, molekul air menarik molekul udara. Karena ini disebut dengan gaya adhesi. Sesama di air seimbang, sesama di udara seimbang, tapi di bidang batasnya antara udara dengan air atau air dengan udara itu tidak seimbang karena di atas di udara jarang, sedangkan di air rapat. Akibat tidak seimbang, maka anak-anak akan terjadi pengumpulan molekul-molekul air atau udara di bidang batas ini. Nah, akibat merapat molekul-molekul itulah di permukaan ini bersifat tegang. Jadi di seluruh permukaan ini, di seluruh permukaan air ini akan terjadi kondisi yang tidak sama dengan di dalam air atau di dalam udara. Nah, tidak samanya itu karena apa? Ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu membuat kondisinya menjadi tegang, sehingga jadi di bagian permukaan ini menghalang siapapun yang mau masuk ya. Apalagi tadi silet diletakkannya pelan-pelan. Kalau pelan-pelan, tegangan permukaan itulah yang akan menahan. Nah, tegangan permukaan itu memunculkan banyak fenomena. Misalnya ini. Nah, ini gambar apa? Tuh. Embun, Pak. Embun, ya. Jadi titik air itu mesti berbentuk bola. Coba titik air hujan. Titik air hujan menetes di pipimu. Ada lagu itu. Iya, Pak.
titik air hujan, titik air itu ya, atau misalnya kan suka ada tuh di rumah bocor, nambah sedikit, terus membelendung gitu kan, kayak bola, baru jatuh. Nah, ketika jatuh bola, itu pasti berbentuk bola air itu. Tidak ada yang berbentuk segitiga, tidak ada yang berbentuk segi, gitu. Dia membentuk bola. Kenapa? Karena permukaan airnya itu bersifat tegang gitu. Jadi tegang, makanya dia akan membentuk bola. Untuk segala arah besarnya sama. Jadi kenapa ini berbentuk titik-titik embun seperti ini? Nah, ini karena tegangan permukaan. Karena apa? Karena antara air dan udara itu kohesi molekul air itu lebih kuat dibanding dengan adhesi antara air dengan udara. Ya. Oke. Kemudian permukaan itu ini juga peristiwa tegang ini ya. Permukaan air sabun nih, permukaan air sabun. Itu kan kamu tiup tuh. Pertama ditahan dulu kan, mampu menahan. Tapi begitu lepas, tek, apa yang terjadi? Dia akan membentuk lagi permukaan itu seperti membungkus udara dalam bentuk balon-balon ke atas, ya kan? Katanya itu yang ditiup embung sabun, gitu. Adakah di antaranya bentuknya bukan bola? Nggak ada kan? Si bentuknya bola. Misalnya kamu pengen bentuknya silinder, nggak bisa. Apa bisa berbentuk bola? Karena seluruh permukaannya itu tegang dalam kondisi yang sama, ya, sehingga terbentuk keseimbangan baru. Nah, nanti kalau udah nggak kuat, nggak tahan tegangan permukaannya, akhirnya pecah gitu. Kenapa? Karena tegangan permukaannya dia punya batasnya. Salah satu eksperimen untuk menentukan tegangan permukaan adalah dengan membuat semacam kawat, ya. Misalnya dimasukkan ke dalam sabun ini ya, ke dalam permukaan sabun. Jadi kalau ini kawat, di sini kawatnya ada longgar, kalau longgar lalu diberi beban. Kawat ini ditarik ke atas sehingga ini kalau misalnya permukaan sabun di sini tidak pecah, maka beban ini terbawa ke atas, tek, gitu. Kalau misalnya bebannya terlalu besar, maka ini pecah, ini permukaan sabun di sini pecah. Nah, kalau terangkat, terjadilah tegangan permukaan. Berapa besar tegangan permukaan? Tegangan permukaan itu adalah gaya persatuan panjang. Panjang apa? Panjang sentuhnya permukaan tadi. Jadi kalau misalnya ini permukaannya berbentuk segi panjang kan permukaan airnya. Jadi panjang yang dimaksud adalah seluruh panjang sentuh antara udara dengan air. Apa itu kalau di sini? Ini keliling persegi panjang. Jadi kalau misalnya permukaannya berbentuk tabung, maka L yang dimaksud panjang permukaan adalah seluruh keliling tabung, ya, keliling alas tabung. Terus bagaimana pergangan permukaan pada silet? Kalau tegangan pada silet berarti keliling dari silet ini, keliling dari silet, ya. Dan seperti ini, untuk kawat seperti ini, maka panjang permukaan adalah 2 kali panjang kawat yang datar ini. Apa 2 kali? Karena permukaan sebelah luar, sebelah sana, dan permukaan dalam. Jadi itu juga membentuk dua sisi, ya. Jadi tegangan permukaan ini nanti kalau misalnya panjangnya X, maka L ini adalah 2X. Itu tegangan permukaan. Ya. Nanti kamu ambil dari buku apa saja pembahasan tentang tegangan permukaan ini, minimal ada 2 nomor ya. Ada 2 nomor untuk contohnya. Kamu tahu daun talas nggak? Tahu. Daun talas. Kalau kamu nyimpan air di daun talas, itu airnya berbentuk bola-bola kan ya? Iya, Pak. Bola. Bola-bola. Itu air itu di situ kohesinya lebih besar dengan adhesi dengan daun talas. Akibatnya apa? Air akan membentuk
gelembung bola, berbentuk bola, ngumpul gitu ya. Karena apa? Adhesi kohesinya lebih kuat daripada adhesi kohesi air dengan air banding dengan adhesi air dengan daun talas, kohesinya lebih besar sehingga cenderung membentuk bulat. Tapi kalau kamu ada netesin air di meja kaca itu masih sama nggak dengan netesin air dengan di daun talas? Beda. Kalau di atas kaca, meja kaca, itu air tidak ada yang berbentuk bola, langsung melebar, gitu. Terus langsung mencari permukaan sebesar-besarnya. Akibatnya air kalau berikan tadi dimasukkan ke dalam penjara kaca, dia akan membentuk permukaan cekung. Nah, permukaan cekung itu akan membentuk sudut kontak kurang dari 90, jadi sudutnya kecil. Beda dengan raksa. Raksa itu menempatkan raksa di atas kaca seperti kita menempatkan air di atas talas. Itu apa? Kohesinya lebih besar. Nah, kohesinya lebih besar, maka cenderung permukaan kaca itu akan membentuk cembung seperti tadi, bola tadi, seperti bola. Maka ini akan membentuk sudut kontak lebih dari 90 derajat. Polaritas itu adalah gejala naik turunnya permukaan kaca dalam pipa kapiler. Jadi yang pertama adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu tadi karena adhesi kohesi tadi. Kemudian yang kedua sudut kontak. Yang ketiga massa jenis. Jadi makin besar massa jenisnya, gejala kapilaritasnya makin berkurang karena ini ada di bawah. Kemudian percepatan gravitasi dan jari-jari pipa kapiler. Jadi jika makin kecil, kapilaritasnya Y-nya, gejala kapilaritasnya itu akan semakin besar karena ini makanya makin halus permukaan, kapilaritasnya makin terlihat naik atau turun. Untuk air, nah ya, yang kita perlukan itu sebenarnya kalau air pengennya naik, kalau raksa pengennya turun. Apa maksudnya? Ya, kita lihat berikutnya. Ini contoh soal yang Bapak ambil dari buku digital ya, e-booknya. Kita lihat sini. Pipa kapiler berjari-jari 2 mm, ini R-nya. Masukkan tegak lurus ke dalam zat cair yang memiliki tegangan permukaan. Ini gamma, tegangan permukaan itu ini. Bacanya gamma. 3 kali 10⁻². Ternyata permukaan zat cair dalam pipa naik 2 mm. Nah, ini Y-nya. Y 2 mm. Jika sudut kontak zat cair 37 derajat, ini cos theta, tetanya sudut kontak, dan gravitasinya 10 meter, hitunglah massa jenis zat cair. Nah, diketahuinya tadi sudah disebutkan kan R berapa? Kitanya 37, gamanya tegangan permukaan, dan gejala kapilaritasnya tadi naik. Oke, sampai. Kalau turun nanti diberi tanda negatif ya. Tanyanya hitung massa jenis, berarti rho-nya. Kalau rho-nya berarti ini kan Y sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR, maka rho-nya tinggal dikalikan silang. Jadi 2 gamma cos theta dibagi Y GR, rho-nya ditarik ke depan. Artinya adalah kali masukkan angka 2 kali 3 kali 9 min 2 cos 37, cos 37 itu 45 atau 0,8. Dibagi Y-nya 2 ini ya. Oh, berapa? Milimeter, milimeter min 3, gravitasinya 10, dan R-nya, ini kan R-nya 2 mm, jadi 2 kali 10⁻⁴ min 3 juga. Hasilnya sekian. Itu adalah massa jenis cairnya. Ya, ini contoh ini diambil dari buku, nanti kamu minimal untuk melengkapi catatan refleksi ini berapa? 2 yang tadi, 2 yang ini. Lengkapi ya. Akhir, ini ada beberapa gambar. Ini contoh kapilaritas dalam kehidupan ya. Ya Pak, kenapa? Nah, coba kamu pilih salah satu gambar. Komentar kamu apa? Kenapa ini termasuk gejala kapilaritas?
Silakan, gambar mana? Yang tanaman nih Pak, yang bunga nih. Saya kurang paham Pak. Saya mau ngejelasin yang itu Pak, yang bejana itu Pak, yang warna merah Pak. Ya, silakan. Jadi bejana itu kan dia termasuk gejala kapilaritas, makin kecil pipa bejananya, jadi semakin ini Pak airnya apa namanya semakin naik. Semakin naik ya. Iya Pak. Iya, jadi semakin naik. Jadi makin kecil dari jari pipa kapiler, maka gejala kapilaritasnya akan semakin naik. Jadi pipa makin halus permukaan buluh kapilernya itu makin naik tinggi gitu. Kan rumusnya tadi Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. R itu jari-jari pipa kapiler ya. Saya mau jelasin yang lampu minyak. Siapa nih? Ali Akbar ya? Ini kan? Mungkin lah. Pak Kevin ya, silakan. Lampu minyak gimana? Lo lampu minyak bisa menyala karena minyak tanah naik melalui sumbu. Saya mau Siapa ini? jelasin. Nail. Siapa? Nail. Ya, Nail yang mana Nail? Yang kapilaritas pada air itu tuh yang tanaman. Yang kiri apa kanan? Yang mana ya? Yang kanan Yang bawah. ada air ya apa pokoknya. Yang ada airnya kanan. Kanan bawah. Ya, silakan. Itu terjadi kapilaritas karena tanaman dapat menarik membawa air ke akarnya. Bener gak sih Pak? Ya, itu ya bahannya sama seperti sumbu itu ya. Iya, jadi itulah keistimewaannya air itu sekali kapilaritasnya naik. Nah, tadi kan dari awal kalau air kapilaritasnya naik, untungannya itu air bisa naik. Nah, apa? Bapak Gimana ya? berarti itu sama aja yang kayak Naila jelasin kan, itu juga Ya. ada airnya, akar menyerap air, terus jadinya tanamannya bisa tumbuh dan berkembang, nanti jadi naik Iya. gitu. Ya, nanti kan proses fotosintesisnya ada di daun ya. Iya, jadi air sari-sari makanan bersama air itu bisa naik melalui pori-pori tanaman. Itu namanya gejala kapilaritas. Dengan sendirinya naik ke atas. Sampai kalau jadi zat makanan yang dibutuhkan untuk fotosintesis bisa terjadi dengan dibantuan hijau daun kan atau namanya profil ya. Dan oksigen, sinar matahari itu terjadi. Jadi seperti itu. Inilah Allah menciptakan gejala kapilaritas air naik. Oke anak-anak, pertemuan kita kali ini itu saja. Hanya 2, tegangan permukaan dan kapilaritas. Dibuat catatannya yang sesuai dengan persepsi kamu. Jadi jangan sekali lagi hanya membuat catatan itu dari buku, dari apa, tanpa ada kaitannya dengan apa yang kita diskusikan melalui pertemuan seperti ini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Pak, saya Pak. Nah. Berarti kalau misalkan kita sehari-hari ini kan kita sering minum tuh Pak. Nah, kita kan bagaimana cara kita mengurangi kerusakan gigi itu kan kita bisa minum pakai sedotan tuh ya. Nah, itu termasuk kapilaritas juga kan ya Pak ya? Bukan, kalau itu mah disedot. Kalau kapilaritas mah nggak disedot, naik sendiri. Ya. Pak, mau nanya Pak. Kalau Ya. masak air kan nyalain kompor terus masak air kan kalau udah mendidih airnya kayak naik gitu blebek-blebek. Itu kapilaritas bukan? Bukan. Mana pembuluh kapilernya? Bukan itu mah. Kalau gubluk-gubluk itu mah karena kan berubah dia. Jadi massa jenisnya berkurang. Jadi kalau misalnya dari air, ya, gini kan ada kolom udara di gubluk-gubluk mendidih kan maksud kamu kan? Airnya naik itu kan? Iya, Karena Pak. berubah. Karena massa jenis udara itu lebih rendah. Jadi dia terapung. Itu naik terus gitu. Cuma proses apung itu mah gaya Archimedes begitu. Nah, Pak, berarti materi kita hari ini cuma tegangan permukaan zat cair sama kapilaritas doang kan Pak? Viskositas ya belum? sedikit aja. Ya, minggu depan kita bicara tentang viskositas gaya gesek ya. Itu juga sedikit. Sambil memberi waktu sebenarnya Bapak supaya ini tidak terlalu banyak buat teman-teman kamu itu yang numpuk-numpuk menggunung, ini belum. Jadi Bapak agak rem sedikit, relaksasi
supaya yang lainnya bisa ngejar begitu. Kalau tidak ada, mari anak-anak, tadi kita sudah mulai dengan bismillah. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapatkan kefahaman, keberkahan kalian semua ya. Mari kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.